الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Aku mandu imam. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yunabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, segenap kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Insan Fatal Senayan yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan kajian kajian Islam Selasa siang di Masjid Raya Al-Insan ini, kita hadir dalam rangka niat tujuan yang sama, yakni thalabul ilmi, yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, Allah akan memudahkan kita untuk memahaminya, dan moga-moga Allah juga permudah untuk kita mengamalkannya. Seiring harapan kita, moga-moga salat zuhur yang baru saja kita laksanakan, lantunan zikir dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu konteks pendapat seorang ulama besar bernama Syekh Al-Hasan Al-Basri, dia adalah min akbarit tabi'in, adalah tokoh ulama-ulama yang hidup di zaman tabi'in. Beliau menganalisa tentang bagaimana keberadaan hati manusia, Pak. Ya Pak, Pak, ini yang datang ada hatinya nggak nih? Ada. Yang namanya manusia ini punya hati, Pak. Makanya dilihat dari segi permasalahan baik atau tidaknya, apa yang ada di dalam diri kita dilihat dari segi hatinya. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat kullu. Yang namanya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Bila mana yang segumpal daging ini baik, maka semua anggota tubuh kita menjadi baik. Tapi sebaliknya, manakala yang segumpal daging ini buruk, Pak, jelek, maka akan membuat pun seluruh anggota tubuh kita akan menjadi jelek. Ketahuilah apa yang segumpal daging itu, wahyal qalbu, itulah yang namanya hati. Nah, kaitan dengan masalah hati ini, Syekh Hasan Al-Basri itu meneliti, Pak, dengan menyatakan inna fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya yang membuat kerusakan hati itu, Pak, sesungguhnya yang membuat hati kita menjadi rusak disebabkan karena 6 perkara. Ada 6 hal, kata beliau, yang membuat hati manusia itu menjadi rusak. Apa yang membuat hati manusia menjadi rusak? Yang pertama, kata beliau, yaznubuna biroja'it taubah. Terlalu sering berbuat dosa karena berharap taubat kepada Allah. Selalu sering, Pak, sering berbuat dosa, karena manusia itu kadang-kala memiliki satu keyakinan kalau orang berbuat salah, kalau orang berbuat dosa, nanti akan diampuni dosanya dengan cara bertaubat kepada Allah. Apalagi di naskah yang lain berbunyi biroja'ir rahmah,
Dengan dia berbuat tobat, nanti dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau semata-mata dia berbuat dosa, ya Pak, lalu dia berharap adanya taubat Allah. Setelah dia berbuat dosa, dia berbuat lagi, dia tobat lagi, berbuat lagi, bertobat lagi, berbuat lagi, bertobat lagi. Ini bahasa kita namanya memperolok-olok Allah, Pak. Betul, memang keyakinan kita sebesar apapun dosa manusia yang kita lakukan, kalau kita ingin tubu ilallah taubatan nasuha, dengan catatan tubu ilallah taubatan nasuha, ini ditampuni, Pak. Namun kalau hanya sekedar mempermainkan, dia memiliki keyakinan bahwa Allah itu akan mengampuni dosanya dan Allah akan memberikan rahmat. Kata Syekh Hasan Al-Basri itu, wadzalika tamannun, itu cuman hanya angan-angan kosong, Pak. Angan-angan kosong. Ibarat kaca Masjid Raya Al-Insan ini, Pak. Kalau ada debunya, kira-kira kacanya diapain, Pak? Kalau kaca Masjid Al-Insan ini berdebu, kira-kira yang bagus diapain? Dilap. Mana Ustadz Rahmat? Ada nggak tuh? Ya. Kalau kaca Masjid Raya Al-Insan ini berdebu, kan segera dibersihkan, ya Pak. Segera dibersihkan. Lalu bagaimana kalau misalnya ini berdebu, besok kita lihat Senin berdebu, kita biarkan Selasa berdebu, kita biarkan Rabu berdebu, kita biarkan lama-lama, kira-kira kaca Masjid Raya Al-Insan ini bagaimana? Keruh, Pak. Nggak enak dipandang. Hati juga manusia begitu. Kata Hasan Al-Basri itu, bila mana manusia hanya menyengajakan ketika dia berbuat dosa kepada Allah, lalu dia berpikir, kalau saya berbuat dosa nanti juga Allah ampuni, kalau saya berbuat dosa nanti juga Allah berikan rahmat, justru ini akan membuat nuqtah, satu titik warna hitam yang ada di dalam hati manusia. Manusia kalau berbuat dosa nanti hatinya ada titik warna hitam. Berbuat dosa lagi ada titik lagi. Berbuat dosa lagi ada titik lagi. Semakin banyak titiknya akan semakin sulit kita membersihkannya. Namun yang bagus itu ketika manusia melakukan perbuatan dosa, segeralah tubu ilallah taubatan nasuha. Kita ada dosanya nggak, Pak? Pak, ini ngantuk apa lapar nih? Dua-duanya. Ya, subhanallah, ya, ngantuk juga, lapar juga, ya Pak. Ya, tuh. Subhanallah, kita ada dosanya, kita yakin. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Manusia itu punya dosa, tapi sebaik-baik yang berbuat dosa, dia berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam dosanya banyak atau dikit, Pak? Nabi Allah Adam dosanya dikit, cuman lantaran makan buah khuldi. Tapi tobatnya 40 tahun gak berhenti-berhenti. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa Nabi Allah Adam, kesalahan Nabi Allah Adam cuman lantaran makan buah khuldi, Pak. Dia nyesal bener. Tobatnya itu begitu lama, sujudnya 40 hari, 40 tahun kagak bangun-bangun, Pak. Ya Allah. Kalau sujud 40 tahun kira-kira lama atau sebentar? Lama. Kita dosa kita banyak atau dikit? Banyak. Sujudnya berapa tahun? Hah? Kadang-kala kita nggak mau sujud, ya. Subhanallah. Ini kenapa? Karena benar hasil penelitian Syekh Hasan Al-Basri itu, yang membuat hati manusia menjadi kotor, yaznubuna biroja'it taubah. Dia berbuat dosa karena berharap bisa taubat. Kalau keburu,
Kalau dia berpikir nanti saja mau saya bertaubat kepada Allah, kalau masa taubatnya dia keburu bertaubat. Kalau dia nggak keburu dipanggil oleh Allah. Ini pada gilirannya titik-titik hitam yang ada di dalam dirinya, sehingga sulit untuk dibersihkan dalam rangka membersihkan hati manusia. Tuh. Yang kedua nih, kata Syekh Hasan Al-Basri, kata beliau, yang membuat hati manusia itu menjadi rusak, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Mereka tahu ilmu, mereka mengetahui ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak mau mengamalkannya, gitu. Ilmu, subhanallah, Pak, apa saja dia tahu. Man izdada ilman walam yazdad huda. Siapa yang tambah-tambah ilmu tapi enggak tambah-tambah petunjuk dari Allah, maka orang yang semacam ini makin lama bukan makin dekat, makin lama makin jauh dari Allah. Kita mestinya semakin bertambah ilmu semakin jauh atau semakin dekat, Pak? Kita semakin dekat. Timbul rasa takut. Kalau kita takut sama harimau, takut sama macan, takut sama singa, kira-kira kita mendekati harimau atau menjauhi harimau? Jauhi, Pak. Ini kalau takutnya kita kepada harimau, takutnya kita sama singa, takutnya kita sama macan. Di hadapan kita ada harimau, ada singa, ada macan. Karena kita takut, kita menghindar. Tapi kalau kita takut sama Allah, bukan malah kita jauhi Allah. Orang yang takut kepada Allah, semakin lama dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja Syekh Hasan Al-Basri itu menyatakan, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Mereka tahu ilmu tapi mereka tidak mengamalkannya. Al ilmu bila amal kasajari bila samar. Yang namanya ilmu tanpa amal bagaikan pohon gak ada buahnya, Pak. Kalau yang namanya pohon gak ada buahnya, yang enak diapain, Pak? Ditebang. Ya, subhanallah. Kalau Bapak nanam pohon jeruk berharap apanya? Buahnya. Nanam pohon anggur berharap buahnya. Nanam pohon durian berharap ada buahnya. Ilmu juga begitu, Pak. Ilmu juga begitu. Sekalipun memang kita tolabul ilmi saja manfaat pahalanya luar biasa, Pak. Ini kita hadir di waktu siang hari ini, duduk di Masjid Raya Al-Insan Patah Senayan dalam rangka tolabul ilmi. Ya Allah, pahalanya banyak nggak? Pahalanya banyak. Ya, lebih banyak dari sholat sunnah 100 rakaat. Kalau Bapak disuruh pilih sholat sunnah 100 rakaat sama ngaji di Masjid Raya Al-Insan, mau mana? Pak, Bapak pilih sholat sunnah 100 rakaat sama ngaji di Masjid Raya Al-Insan, mohon mana? Pilih mana, Pak? Pilih ngaji. Kenapa pilih ngaji? Enak, Pak. Subhanallah, Pak. Kalau lagi ngaji, subhanallah, nanya teman sebelah boleh nggak? Boleh. Pembahasan hari ini apa? Nanya sebelahnya, boleh nggak? Boleh. Kalau lagi sholat, tanya sebelahnya, ini rakaat berapa? Boleh nggak? Hah? Batal. Subhanallah, Pak. Lagi ngaji di Al-Insan ini enak, subhanallah, tempatnya juga bagus, karpetnya cakep. Habis ngaji dikasih makan, iya, Pak? Bener? Iya. Pulangnya dikasih amplop. Ya. Luar biasa, Pak. Enak, subhanallah. Jangankan Bapak di zaman Rasulullah aja bilang, ya Rasulullah, saya kalau disuruh sholat sunnah 100 rakaat saya kagak bisa, ya Rasulullah. Apakah ada amalan yang bisa menyamai itu, ya Rasulullah? Ada, kata Nabi. Hadir di majelis ilmu. Dek. Ini adik-adik udah berapa juz hafal? Udah berapa? 1 juz.
Oh, subhanallah ya. Dua. Ada yang hafal 30 juz, ada yang juz 30 ya. Benar ya, Pak? Ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal juz 30. Kalau Bapak hafal 30 juz atau juz 30? Oh, enggak juga. Oh, subhanallah ya. Tuh, ini luar biasa. Makanya Syekh Hasan Al-Basri itu menyatakan yang membuat hati manusia itu menjadi rusak itu karena lantaran ya'lamunal ilma wala ya'malun. Fala faidata fil ilmi, maka enggak ada faedahnya ilmu itu. Idza lam yu'mal wa innama samratul ilmi bi amal. Karena buah daripada ilmu itu adalah amal. Ya Allah, subhanallah, Pak. Ketika kita thalabul ilmi difasilitasi oleh Allah dengan pahala yang luar biasa. Namun Allah juga menjanjikan orang-orang yang hadir dalam konteks niat tujuan menuntut ilmu lalu dia mengamalkannya, itu pada gilirannya hatinya akan menjadi cemerlang, hatinya akan menjadi bersih, hatinya akan menjadi nikmat dalam kehidupan manusia. Lagi-lagi urusan hati, Pak. Ya, Pak. Hati ini yang tahu siapa, Pak? Hati ini yang tahu siapa? Allah, Pak. Tapi gejala-gejala orang memiliki hati yang baik dengan gejala orang yang memiliki hati yang buruk kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau Bapak nih ngelihat DKM Masjid Jami Al-Insan, subhanallah, Pak, berhasil, sukses, perasaan Bapak gimana? Kalau dia mendapatkan nikmat, kira-kira Bapak perasaannya bagaimana? Senang. Kalau Bapak senang berarti hatinya gimana? Baik, hatinya bagus. Kalau ada DKM Masjid Jami Al-Insan mendapatkan nikmat, Bapaknya kesel, berarti hatinya gimana? Nggak baik, Pak. Tuh, pantes A'agim itu bilang jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Tuh. Iya, Pak. Subhanallah. Kalau kata Ustaz Fakhrul Roji, jagalah istri. Ya. Tuh. Ya. Jangan kau bohongi tangisnya istri, tangisnya bidadari. Ya Allah. Pak, Assalamualaikum. Ini masih ada kan ya? Ya Allah. Ini kalau ngaji siang begini nih ya. Namanya juga ngaji siang ya. Subhanallah tuh, Pak. Yang berikutnya yang bisa merusak hati, Syekh Hasan Al-Basri itu menyatakan wa idza amilu la yakhlisun. Apabila dia beramal, mereka beramal tapi kagak ikhlas tuh. Tadi orang menuntut ilmu, ketika menuntut ilmu disuruh amalkan ilmu itu. Dan bisa jadi hati ini akan juga menjadi rusak lantaran apa? Wa idza amilu la yakhlisun. Apabila mereka beramal la yakhlisun, mereka tidak ikhlas. Bapak datang ke sini ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Tiadalah kalian diperintahkan untuk beribadah mengabdi kepada Allah dengan catatan mukhlishina lahuddin, ikhlas. Jadi segala sesuatu kalau kita kerjakan secara ikhlas, yang berat akan terasa ringan, yang jauh akan terasa dekat. Ini yang ngaji yang rumahnya paling jauh siapa nih? Gimana, Dek? Bogor?
Bengkulu. Bayangkan Pak, adik kita mau ngaji hari Selasa dari Bengkulu. Ya, masa dari Bengkulu sampai yang dari Jakarta nggak sampai? Ya Pak, subhanallah. Kata adik ini dari Bengkulu ke Masjid Jami Al-Insan ini deket Pak. Kenapa deket? Karena ikhlas. Dasarnya ikhlas. Kalau segala sesuatu didasari oleh ikhlas, nanti akan terjadi perubahan nih. Hati yang rusak akan menjadi baik, hati yang kotor akan menjadi bersih. Lagi-lagi nilai keikhlasan. Kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, hadir dalam kajian KIS, kajian Islam Selasa siang di Masjid Raya Fatah Senayan ini didasari nilai keikhlasan. Zalika dinul qayyimah. Itulah konsep agama yang benar. Tuh Pak, kan pernah tuh Pak, bahasanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Nih Ali ke rumah gurunya bawa singkong, ikhlas. Karena udah sampai ke rumah gurunya juga nggak tinggal diam. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau orang berbuat baik, kita harus bagaimana? Berbuat baik. Karena Ali bawa singkong, pulangnya dapat kambing. Kenapa dapat kambing? Karena ikhlas. Di tengah jalan ketemu Umar, kata Umar, "Li, dari mana?" "Dari rumah guru." "Itu kambing dari mana?" "Dari guru." "Emang lu bawa apa?" "Bawa singkong." Nah, Umar itu udah matematika Pak. Kalau bawa singkong aja dapat kambing, apalagi bawa kambing. Bisa dapat apa? Bisa dapat kebo, ya, bisa dapat sapi. Ini orang yang berpikir matematika Pak. Akhirnya Umar pergi ke pasar beli kambing, datang ke rumah guru. "Guru, nih hadiah buat guru, saya kasih kambing." Ya Allah, nih Umar mau dikasih apa nih? Kalau dia udah berbuat baik sama saya, kata guru, saya pun harus berbuat baik sama Umar. Cuman saya kagak punya apa-apa, Umar. Tadi Ali kesini bawa singkong, jadi jatah ente singkong. Umarnya dapat apa Pak? Singkong. Kenapa? Karena didasari awal niatnya nggak baik. Ini permasalahan ini terjadi dalam hidup ini. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan, kam min amalin yatasawwaru bi a'mali dunya bi husni niyyah yasiru bi a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah bi su'in niyyah yasiru bi a'mali dunya. Berapa banyak orang yang melakukan amal-amal dunia, dia kerja, dia dagang, dia usaha, dia sopir dan lain sebagainya, tapi diiringi dengan niat yang baik. Amalnya amal dunia, tapi diiringi dengan niat yang tulus. Amal dunia bisa berubah menjadi amal akhirat. Aktivitas duniawiyah akan menjadi aktivitas nilai taat kepada Allah. Kenapa? Bi husnin niyah. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah bi su'in niyah yasiru bi a'mali dunya. Berapa banyak orang yang melakukan amal akhirat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia tilawatul Quran, dia berkorban, dia sodako, tapi niatnya kagak baik, niatnya kagak ikhlas. Amal akhirat bisa berubah menjadi amal dunia. Bagi kita jamaah sekalian, jangankan amal akhirat, amal dunia saja bisa jadi amal akhirat. Karena diiringi niat ikhlas, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, salah satu hal Pak yang dibaca oleh seorang Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an dalam munajahnya kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal itu bilang dalam satu doanya, "Ya dalilal khuyari, dullani ala tariqis sadiqin, waj'alni min ibadikal mukhlasin." Pak, Imam Ahmad bin Hanbal ini munajah kepada Allah. Ya dalilal khuyari,
wahai zat yang menunjukkan orang-orang yang kebingungan. Dullani ala tariqis sadiqin, tunjukkanlah aku ke jalan orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur. Waj'alni min ibadikal mukhlasin, dan jadikanlah aku ya Allah orang-orang yang ikhlas. Subhanallah Pak, Imam Ahmad bin Hanbal saja menyatakan satu lantunan doa luar biasa tuh. Ya dalilal khiyari, dullani ala tariqis sadiqin, waj'alni min ibadikal mukhlasin. Hai zat yang menunjukkan kepada hamba-hamba yang lagi bingung. Tuh, Pak. Kalau kita lagi bingung, minta petunjuknya sama siapa? Sama Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah, jadikan kami orang-orang yang jujur, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Berikut, wa ya'kuluna rizqa wa la yashkurun. Yang bisa merusak hati juga kata Syekh Hasan Al-Basri itu, ya'kuluna rizqallah, mereka banyak makan rezeki dari Allah tapi tidak bersyukur kepada Allah. Banyak enggak Pak rezeki yang sudah kita makan Pak? Pak, rezeki yang sudah kita makan banyak atau dikit? Banyak. Jangankan rezeki yang kita minta, rezeki yang kita nggak minta aja sudah Allah berikan kepada kita. Tuh, ya. Hari ini kita dikasih rezeki banyak atau dikit? Bisa datang ke Masjid Raya Fathal Al-Insan, rezeki bukan Pak? Rezeki Pak. Nih, bisa hadir dalam kajian KIS, ya, di Masjid Raya Fathal Senayan ini, itu adalah rezeki dari Allah. Mahwa rizq. Apa sih rezeki? Apa saja yang bisa kita manfaatkan dalam hidup ini, itu adalah rezeki. Oh ya, semua yang diberikan oleh Allah yang bisa kita manfaatkan adalah rezeki dari Allah. Badan sehat, rezeki enggak? Rezeki. Bisa duduk sila, rezeki enggak? Rezeki. Belonjor, rezeki nggak belonjor? Duduk nyender, berhenti, rezeki nggak? Ya, rezeki Pak. Jangan dikira nggak rezeki itu. Nah, saya pernah bilang tuh Pak, ada orang nggak bisa duduk sila nih, dia berobat ke rumah sakit Pondok Indah, ya Pak. Rumah sakit Pondok Indah kan bayarannya mahal atau murah? Mahal. Pak dokter, kaki saya nggak bisa ditekuk. Saya pengen dikasih nikmat oleh Allah duduk sila. Akhirnya diterapi sama dokter. Bapak tahu sekali sila itu 5 juta bayarannya Pak. Sekali sila. Jadi kalau dihitung nih silanya Bapak berapa duit nih Pak? Mahal Pak. Itu baru silanya doang. Belum rangkaian berapa banyak air yang sudah kita minum, berapa banyak udara yang sudah kita hirup. Makanya pantas ketika Syekh Hasan Al-Basri menyikapi permasalahan kotornya hati manusia, ya'kuluna rizqallah walam yashkurun, mereka banyak makan rezeki dari Allah tapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya, udah hampir mau jam 1. Lanjut. Lanjut dulu ya, rapiin dulu. Makan udah disiapin? Nanya dulu udah disiapin dulu. Jangan pulang dulu ya Pak. Ya, subhanallah. Ada. Tuh. Berikutnya nih, ada lagi nih. Wa ma yardawna bi qismatillah, mereka orang-orang yang tidak redha dengan bagian dari Allah. Mereka tidak redha dengan bagian Allah. Kita dibagi sama Allah. Pembagian yang diberikan oleh Allah, ada yang dibagi banyak, ada yang dibagi sedang, ada yang dibagi sedikit. Tinggal urusannya Allah melihat kita redha atau enggak, gitu Pak.
Kalau Allah kasih rezeki kepada manusia, dia umurnya 50 tahun, rezekinya berapa tahun? 50. Kalau dia dikasih rezeki oleh Allah, umurnya 90 tahun, rezekinya 90 tahun. Umurnya 70 tahun, rezekinya 70 tahun. Enggak mungkin orang yang umurnya 70 tahun, rezekinya 40 tahun, enggak mungkin. Karena hubungan dengan yang namanya kehidupan manusia ada hubungannya dengan namanya rezeki dari Allah. Tuh. Ya. Tapi kata Syekh Hasan Al-Basri ini, kadangkala manusia bisa rusak hatinya karena apa? Enggak redha terhadap apa yang Allah kasih selama ini. Bapak redha enggak apa yang diberikan oleh Allah? Pak, Bapak redha enggak apa yang dikasih oleh Allah? Redha. Ya. Kalau enggak redha, nanti hati kita menjadi kesal terus sama Allah. Iya kan? Suuzon mulu sama Allah. Ya Allah, kenapa sih ya Allah, dia kan kagak sholat, kagak ibadah, kagak ngaji, kenapa badannya sehat, rezekinya lancar? Ya. Saya yang rajin ibadah, setiap malam tahajud, duha 12 rakaat, cicilan motor kagak rapi-rapi. Pak, belum tentu sesuatu yang udah dikasih oleh Allah, ya Pak. Ya, yang dikasih oleh Allah belum tentu itu merupakan nilai kebaikan. Bisa jadi yang namanya istijraj, Pak. Dikasih terus sama Allah. Ayo, kamu kagak salat, kamu kagak ibadah, kamu kagak berbuat taat, tapi hidupnya gampang-gampang aja. Kadang kala takutnya jadi istijraj. Allah ulur, Pak. Tapi pada akhirnya dia bukan malah ingat, tapi malah lupa kepada Allah. Ada yang dikasih sekarang, tapi nggak dikasih nanti. Ya Pak. Sekarang dikasih, tapi nanti nggak dikasih. Ya. Ada yang di sini nggak dikasih, tapi di sana dikasih. Bapak maunya dikasihnya kapan nih? Mau dikasih sekarang apa nanti? Hah? Sekarang dan nanti. Oh, sekarang dan nanti. Ini jawaban Abu Nawas nih. Mau sekarang mau dikasih, nanti juga dikasih. Sekarang jawaban Bapak itu benar nggak adanya? Sekarang dikasih nggak? Sekarang dikasih nggak Pak? Dikasih. Nanti dikasih nggak? Kasih. Kalau sekarang dikasih, sekarang saya tanya, Bapak hari ini dikasih rezeki nggak? Sekarang dikasih rezeki, sekarang banyak nggak? Nanti lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi Pak. Sekarang ini belum belum ada apa-apanya, cuman kecil Pak. Kecil. Yang kita rasain ini air putih Pak, air putih yang kita rasain nih, saya contohin ya. Tuh Pak, subhanallah. Yang kita rasain kenikmatan di dunia belum ada apa-apanya dibanding dan kenikmatan nanti. Makanya beda orang kafir dengan orang mukmin. Kalau orang kafir semuanya udah dikasih di dunia. Dikasih Pak. Makanya Bapak jangan heran, enak-enak benar orang-orang kafir hidupnya. Emang udah dikasih di dunia. Di sana dikasih nggak? Enggak. Tapi orang-orang beriman di dunia dikasih, apalagi di akhirat. Subhanallah. Ya, kita udah terlalu banyak diberikan di dunia ini. Kalau kita nggak redha, mau bagaimana lagi kepada Allah? Ya, tinggal keredhaan kita kepada Allah. Yang terakhir, wa yadfinuna mautakum wa la ya'tabirun. Kata Syekh Hasan Al-Basri, yang membuat hati manusia menjadi rusak, kita sering tuh Pak takziah. Ada tetangga kita meninggal, saudara kita wafat, kita takziah, kita itu anterin ke masjid, ke mushola, sholat jenazah, lalu kita ikut ke tempat penguburannya, kita lihat jenazah dimasukkan ke lubang lahat, ditutup dengan papan.
Ketika ditaburi dengan bunga, ditaburi dengan tanah, wala yatabiruna, mereka tidak pernah ngambil ibarat, mereka enggak pernah ngambil ibrah, mereka enggak pernah mengambil pelajaran. Mestinya ketika kita takziah, di depan rumah orang ada bendera kuningnya, ada yang baca yasin, ada yang baca zikir, ada yang baca doa, nanti pun nasib kita sama. Ya Pak, kalau hari ini kita sholat jenazah, nanti kita disolatin nggak? Kalau hari ini kita kantarkan jenazah saudara kita, nanti juga bakalan begitu. Tapi ada orang yang hatinya akan menjadi rusak. Lantaran apa? Tadi tuh, yadfinuna mautakum wala yaktabirun. Mereka nguburin, datang ke tempat penguburan, tapi mereka tidak pernah mengambil ibrah, pembelajaran. Ingat kata Nabi, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminu ahadun fama ba'dahu aisaru minhu fa illam yanju fama ba'dahu syarru minhu. Kubur tempat yang pertama yang harus dilalui oleh manusia ketika meninggal. Manakala di tempat pertama selamat, di tempat berikutnya selamat. Sebaliknya, manakala di tempat yang pertama ini tidak selamat, di tempat berikutnya dia akan lebih sulit lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah sudah jam 1:05. Ini kajian kita, beberapa hal, 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak menurut Syekh Hasan Al-Basri. Moga-moga kajian kita bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup dengan doa, ada yang mau bertanya? Waktu dan tempat kami persilakan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kita dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai ilmu pengetahuan di sekitarnya. Apa yang tidak bisa mengamalkan ini kriteria ilmu pengetahuan itu apa ya? Pengetahuan dunia atau pengetahuan akhirat? Ya, baik Pak. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan, sesuatu yang memang kita tahu bisa masuk kategori ilmu duniawiyah maupun ilmu ukhrawiyah. Dua hal Pak. Karena ada kalimat man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil. Siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu dunia, siapa yang bahagia di akhirat dengan ilmu akhirat, siapa yang pengen dua-duanya dunia akhirat dengan ilmu dunia dan akhirat. Semuanya pun kalau diamalkan, baik ilmu duniawiyah maupun ilmu ukhrawiyah, itu termasuk kategori orang yang mengamalkan ilmu. Ya Pak, istri Bapak punya ilmu masak sayur asem. Pak Margono ya, istri Bapak bisa nggak masak sayur asem? Bisa. Tetangga Bapak ke rumah istri Bapak, Bu, ajarin saya dong Bu, cara bagaimana bikin sayur asem. Ya Pak, istri Bapak ajarin. Ketika diajarin, nih tetangga Bapak subhanallah girang bener. Selama dia masak sayur asem Pak, Senin sayur asem, Selasa asem, Rebo asem, pahalanya buat yang ngajarin. Itu ilmu dunia, jangan dikira nggak ada pahala. Sama ya Pak, adik kita ini udah hafal 1 juz 2 juz. Ada yang datang ke rumah adik kita minta diajarin surat Al-Fatihah. Dek,
Saya dengar adik suaranya bagus, tilawahnya cakep, tolong dong ajarkan saya baca surat Al-Fatihah yang benar, yang baik, yang tartil. Diajarkan. Selama nih orang yang diajarkan surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, pahalanya buat yang mengajarkannya, karena udah mengamalkan ilmu. Ya, ta'allam fa innal ilma zainun li aqlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Tuh, utlubul ilma summa lakinhul wara, cari ilmu lalu amalkanlah ilmu itu. Supaya apa? Supaya cakrawala ilmu pengetahuan itu berkembang secara luas. Demikian, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh kita. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana akrimna bi jawdatil hifzi wa sur'atil fahmi wa ma'rifatil ilmi wa nabatiz zihni wal aqli bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pemilik hati manusia ya Allah. Terkadang kotor hati kami ya Allah. Kami ingin selentera bersih di hati kami ya Allah, agar kami memiliki ilmu yang manfaat yang kami dapat amalkan secara ikhlas ya Allah. Kami meridhoi apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, karena tidak ada manfaatnya banyak dalam konteks kami memiliki, dalam arti Engkau tidak meridhoi apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Semua ini ya Allah, kami memunajah kepada Engkau ya Allah. Di saat duduknya kami di majlis ilmu ini ya Allah, berikan ilmu yang manfaat ya Allah, jauhi ilmu yang tidak bermanfaat buat kami ya Allah, karena pada gilirannya yang membuat hati kami menjadi kotor ya Allah. Kami tahu ilmu pengetahuan, tapi kami tidak mengamalkannya ya Allah. Semuanya ini dalam konteks kami mempersiapkan diri di saat kami nanti kelak tutup mata kami ya Allah. Tutup mata kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik ya Allah. Dan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal du'aana taqabbal hajatana maqasidana khasatan jamaah Masjid Raya Al-Insan Kota Senayan ya Allah. Taqabbal ya Karim, taqabbal ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.